Sebenarnya memulai bisnis itu nggak harus nunggu punya modal, karena bisnis yang tanpa modal tuh banyak. Halo Geters, hari ini kita lagi ada di Depok di rumahnya Kak Rosa Puspasari. Nah, beliau ini seorang pembisnis sekaligus konten creator. Kenapa sih kita kesini? Nah, kita kesini karena ingin interview beliau, ngobrolin mengenai bisnis sekaligus konten creator beliau yang saat ini sedang dijalani. Nah, penasaran kan keseruannya seperti apa? Yuk langsung ikuti aja. Yuk. Halo Kak Rosa. Halo. Iya, perkenalkan Kak, aku Agnes dari Getty TV nih. Nah, kita kesini mau interview Kakak nih mengenai bisnis sekaligus konten creator yang sedang Kakak jalani. Oke, boleh banget. Oke, yuk Geters, langsung aja kita ikuti keseruannya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Getty TV. Yuk langsung ikuti keseruannya. Yuk. Halo, saya Rosa Puspasari. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga saat ini sedang menjalankan bisnis di Oriflame Indonesia. Saat ini kebetulan kan saya lagi mengelola akun Instagram @rumah.rosa ya. Jadi lebih berhubungan dengan interior dan home decor rumah. Jadi bisnis Oriflame ini udah saya jalanin sekitar 13 tahun. Dulu tujuannya ya karena capek ya, karena udah jadi karyawan lebih dari 10 tahun, pengen di rumah aja tapi tetap bisa menghasilkan uang. Nah, karena saya nggak punya modal gede juga kan ya untuk memulai usaha, jadi saya cari bisnis yang modalnya minim banget, ketemu sama Oriflame. Dan kebetulan karena produknya itu juga dipakai sama semua orang, dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi kayaknya lebih lebih efektif gitu untuk dijalankan karena produknya habis pakai. Jadi sebenarnya sih nggak pernah ada niatan mau jadi konten creator ya, cuman karena memang yang namanya bisnis itu sekarang kan butuh promosi, butuh aktif di sosial media, jadi kita mau nggak mau harus bikin konten. Dan karena saya ngerasanya kayaknya banyak deh hal-hal yang saya dapetin dari bisnis saya ini yang bisa dikasih atau di-sharing ke orang lain sehingga bisa jadi manfaat buat mereka. Jadinya sekarang emang lebih konsisten juga untuk bikin sesuatu yang bisa jadi manfaat buat orang. Dampaknya banyak sih ya, selain memang ternyata itu bisa jadi manfaat buat orang, saya juga jadi punya banyak kenalan baru. Terus juga ajakan kayak kerjasama atau untuk berbisnis itu juga ada. Dan yang pasti sih memang kalau di sosial media itu kita jadi ketambahan banyak follower juga ya. Terus juga ada orang-orang yang mungkin membutuhkan dalam tanda kutip pengalaman saya buat jadi masukan buat mereka memulai usaha. Tantangan terberat nih karena kebetulan bisnis saya kan bisnis yang berhubungan dengan manusia ya. Jadi paling utama itu tantangannya adalah bagaimana membuat orang itu mau terbuka sama peluang, lebih ke mental sama mindsetnya sih ya. Dan paling utama tuh sebenarnya gimana menyadarkan orang bahwa yang namanya bisnis itu pakai proses ya. Jadi nggak ada yang instan gitu, dan kebanyakan orang pengennya begitu mulai langsung ada hasil. Nah, tantangannya adalah gimana kita membuat orang menyadari dulu gitu bahwa proses itu memang harus dilalui. Ya, tipsnya sih pertama yang pasti memang harus cari bisnis yang sesuai dulu sama apa yang dia suka lakukan. Karena kalau kita melakukan sesuatu tapi karena terpaksa kan kayaknya juga nggak akan bisa long lasting ya. Karena kalau saya selalu yang namanya bisnis itu jangka panjang gitu pikirannya. Jadi tipsnya adalah pertama cari sesuatu yang kita suka kerjain. Kedua, sesuatu yang juga mungkin kita mampu untuk melakukannya. Misalnya kalau memang kita nggak punya modal yang terlalu besar, kita cari bisnis yang sesuai ya dengan kemampuan kita saat ini. Karena bisnis yang tanpa modal sebenarnya juga banyak, tapi harus disertai dengan usaha yang jauh lebih keras. Dan yang pasti yang ketiga yang saya tadi sempat infoin, proses. Jadi jangan sampai
begitu gabung langsung ngarep hasil besar gitu. Jadi gabung, nikmati dulu tahapannya, baru deh bisa menikmati hasil. Ibu lebih memilih Instagram atau TikTok? TikTok. Fashion atau beauty? Bingung juga jawabnya. Beauty. Beauty ya. Pekerjaan dengan gaji tinggi atau menjalankan bisnis sendiri? Menjalankan bisnis sendiri. Pilih memulai bisnis tanpa modal atau tunggu dulu sampai ada modal? Memilih bisnis tanpa modal. Kolaborasi atau usaha sendiri? Usaha sendiri. Oke. TikTok ya. Kenapa TikTok? Karena kayaknya sekarang tuh TikTok itu lagi heboh banget ya, lagi rame banget. Dan kalau saya lihat kayaknya di TikTok itu jauh lebih cepat dalam hal penyaluran informasi ataupun hal-hal yang lagi kita kerjain. Kenapa memilih beauty? Karena saat ini memang bisnis yang saya jalanin itu lebih banyak fokusnya ke arah beauty, dan karena memang saya juga suka banget sama dunia kecantikan, jadi kayaknya beauty lebih sering yang saya omongin. Pertama karena saya udah pernah kerja sebagai karyawan dan alhamdulillah pernah juga merasakan gaji yang cukup tinggi, tapi ternyata memang dengan bekerja dengan orang lain itu waktu kita terikat kan ya. Sementara kalau kita punya bisnis sendiri fleksibel, kita bisa ngatur penghasilan sendiri dan kita juga bisa mengatur waktu kita sendiri. Pertama karena memang nggak punya modal, kedua sebenarnya memulai bisnis itu nggak harus nunggu punya modal, karena bisnis yang tanpa modal tuh banyak. Justru gimana caranya kita bisa menghasilkan modal dari bisnis yang atau peluang usaha yang saat ini ada yang bisa dikerjain dengan usaha dengan modal yang minim. Buat teman-teman yang lagi cari bisnis, boleh yuk gabung dengan bisnis saya. Insya Allah nanti saya sendiri yang akan membimbing. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek di link di bawah ini. Oke Gaters, itu tadi keseruan kita ngobrol bareng Kak Rosa Puspasari mengenai bisnis dan konten creator. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Getty TV. Dan jangan lupa follow Kak Rosa Puspasari di sosial medianya. Ya Kak, kalau boleh tahu sosial medianya apa Kak? Iya, di akun Instagram @rosapuspasari, atau bisa juga follow TikTok aku Rosa Puspasari. Oke, itu dia Gaters. Thank you. Bye-bye.